Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pengampu kewarganegaraan Dr. Andes Yulianto Bambang Setiadi, MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara sehat dimulai dari warga sadar, telaah obat ilegal dalam perspektif kewarganegaraan. Next. Nah, di sini kami ada tiga anggota. Yang pertama, Sri Kusuma Dewi dengan NIM K100230148. Saya, Belvania Sadia Rizwinanda, dengan NIM K100230186. Dan Elsya Bella Putri Darvani K100230240. Next. Identifikasi masalah. Nah, banyak obat ilegal yang masuk ke pasaran tanpa izin edar dari BPOM. Kemudian, obat keras atau antibiotik digunakan secara bebas tanpa diagnosis atau resep resmi dari dokter. Kemudian, tindak pidana di bidang obat ilegal seringkali tidak ditindaklanjuti secara maksimal atau mendapatkan sanksi yang ringan. Kemudian, masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya penggunaan obat ilegal atau tidak terdaftar. Nah, itu tadi kami mengangkat tema ini. Next. Dan relevansi topik dengan bidang studi. Pada akhir-akhir ini, dapat meningkatnya kasus mengenai penyalahgunaan obat. Banyak obat ilegal yang dapat digunakan dengan mudah tanpa adanya izin dari BPOM. Obat keras atau antibiotik digunakan bebas tanpa resep dokter. Tindak pidana di bidang obat ilegal sering- seringkali tidak ditindaklanjuti secara maksimal atau mendapatkan sanksi ringan. Dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya penggunaan obat ilegal atau tidak terdaftar. Obat merupakan suatu senyawa yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada kadar yang tinggi, obat dapat menyebabkan ketoksikan pada manusia sehingga bisa menyebabkan kematian. Kemudian, relevansi dengan bidang topik relevansi topik dengan bidang studi yang pertama yaitu menguasai teknik identifikasi dan analisis obat palsu seperti uji disolusi, kromatografi cair kinerja tinggi, HPLC, dan spektrofotometri. Kedua, memahami standar regulasi yang berlaku dalam proses registrasi obat seperti pedoman cara pembuatan obat baik CPOB dan cara distribusi obat yang baik, CDOB. Ketiga, mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang bijak. Keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dalam melakukan konseling pasien, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regimen terapi dan menjelaskan efek samping atau interaksi obat yang mungkin terjadi. Kelima, yaitu mempelajari dan memahami aspek hukum serta peraturan pemerintah yang mengatur praktik kefarmasian, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kefarmasian, serta Peraturan Menteri Kesehatan. Yang terakhir, melakukan kegiatan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat luas, khususnya di daerah yang masih minim akses informasi kesehatan. Itulah tadi relevansi topik dan bidang studi farmasi. Selanjutnya, relevansi topik dengan mata kuliah. Farmasis dibekali ilmu tentang regulasi obat agar bisa mengedukasi masyarakat, dan masyarakat yang sadar hukum akan lebih cermat dalam menggunakan obat sesuai aturan. Dalam konteks farmasi, obat tidak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa resep atau di luar dosis dan izin edar, misalnya dari BPOM. Adalah bukti bahwa obat tersebut aman, berhasiat, dan bermutu. Dalam mata kuliah farmasi, seperti farmakologi, peraturan perundang-undangan farmasi, atau farmasi komunitas, mahasiswa belajar mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan obat. Tapi implementasinya membutuhkan kesadaran masyarakat agar obat digunakan secara rasional dan legal. Penyalahgunaan obat seperti obat keras tanpa resep, narkotika, atau obat penenang sering terjadi karena kurangnya kepatuhan terhadap aturan. Farmasis menjalankan peran profesional berdasarkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
Tapi dampaknya baru akan terasa jika masyarakat ikut patuh dan peduli. Farmasis tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan yang pertama, masyarakat yang aktif melapor jika ada penjualan obat ilegal. Kedua, masyarakat yang bijak dalam membeli dan menggunakan obat. Ketiga, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah seperti Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat atau Gema Cermat. Ilmu farmasi bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya obat dan hanya dapat tercapai bila ada peran serta aktif masyarakat dalam mematuhi regulasi. Jika masyarakat tidak mematuhi aturan, maka risiko keracunan, efek samping obat, hingga kematian bisa meningkat. Obat palsu atau tanpa izin edar bisa beredar luas dan membahayakan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kami. Mari wujudkan negara yang sehat dengan menggunakan obat yang baik dan benar. Sekian dari kami, apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.